Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali kita masih di Islam itu Indah. Temanya juga masih sama. Amalan calon penghuni surga Firdaus. Masya Allah. Dan surga yang paling Amalan ya. calon penghuni surga Firdaus. Jadi ada ibadah di dalamnya, ada Iya, amalan. Oh makanya. bagus tuh. Dan tadi setelah dipelajari ternyata banyak hal-hal yang kita suka lupa lakuin. Dan Iya. akhirnya jadi ngebuat kita susah nih masuk ke Ustaz surga Maulana Firdaus itu. nih. Berat gitu. Tadi Mas Sony mau Tanyain bilang. Habib, apa yang tadi yang berat Tadi itu? berat tuh apa Bib? Penasaran Karena berat orang. banget. Yang berat itu surga. Iya. Karena apa? Karena yang paling berat di dunia ini adalah surga. Bagaimana cara kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tapi ada yang lebih berat lagi. Apa? Yang paling berat lagi adalah jamaah ninggalin Islam itu indah. Ah iya itu dia. Tapi jangan sampai ditinggalin. Dan kali ini Habib katanya berhubungan dengan tahta harta wanita. Apa itu Habib? Nah ini menarik. Ah mohon penjelasannya Habib Usman. Ya akhir afwan Mas Sony, afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan yang ketujuh calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Firdaus adalah menjaga amanah. Ini berat. Karena apa? Amanah ini harus dijalankan, amanah ini harus dilakukan. Innallaha ya'murukum an tu'addal amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Amanah ini harus dijalankan. Karena apa? Sekarang banyak yang dimana mereka menjual amanah. Dia dagangin tuh amanah. Dikasih amanah dia khianat. Dikasih amanah dia khianat. Dikasih amanah dia khianat. Karena jual beli dia bisa khianat. Jabatan dia bisa khianat. Godaan wanita dia khianat. Banyak harta dia khianat. Suap akhirnya khianat. Nah disinilah yang kita waspadain. Jangan sampai kita nih dikasih kedudukan, dikasih tempat, dikasih jabatan, kita berkhianat. Oleh karena itu mereka yang beriman akan menjaga amanatnya. Ketika mereka ada di pasar, dia ada di tempat perdagangan, perniagaan dan lain sebagainya. Amanah 1 kilo harus 1 kilo. Jangan dia misalkan ditambahin beratnya lagi sekian on, harusnya 1 kilo, nih 9,8 atau 9,7 nggak jadi 1 kilo. Harusnya dia pas 1 kilo dikurangin timbangannya. Harusnya dia dagangnya bagus, dibilang ini jeruknya bagus, ini makanannya bagus. Akhirnya busuk dia nggak amanah. Inilah ayatul munafik salasa. Idza hadatsa kadzdzab wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Yang dimana tanda orang munafik itu ada 3. Kalau dia ngomong dia dusta. Kalau dia berjanji dia ingkarin, dia nggak tepatin. Dan ketika dia diberi amanat dia khianat. Oleh karena itu yang nggak bisa menjaga amanah inilah yang bahaya. Bentuk penyimpangan amanah. Yang pertama, apabila seseorang dia diamanahkan untuk bersaksi, akhirnya dia saksinya palsu, memberatkan orang lain. Inilah yang akan mereka pertanggungjawabkan nanti di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Celakalah dia, hancurlah dia. Ketika mereka jadi saksi, wajib menjadi saksi yang jujur, yang adil. Dia bilang lihat, dia lihat. Dia nggak lihat, dia bilang nggak lihat. Saya tahu. Dan mana buktinya? Ini buktinya saya perhatikan dari begininya seperti ininya. Tapi kalau misalkan dia cuma titipan doang, dibayar untuk begini, akhirnya dia jadi fitnah, dia memberatkan orang tersebut, inilah yang berat. Jangankan boro-boro masuk surga Firdaus ya, surga yang paling ringan aja juga bakal dapat. Ya. Bahkan dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah. Dan yang kedua, keadilan yang dipermainkan. Dijelaskan bahwasanya jiwa dunia bi arba'ati Asia. Yang awal adalah yang pertama dengan ilmu ulama. Yang kedua adalah bi'adlil umara, pemimpin yang adil atau hakim yang adil. Hakim harus adil. Ini benar, dia benar. Dia salah, bilang dia salah. Dia nggak benar, bilang dia nggak benar. Jangan terima duit atau terima uang. Akhirnya apa? Mengikuti apa yang dia bayar, ya kan? Apa yang dibayarkan sama dia. Jadi Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya adalah uang. Ini yang berbahaya. Karena kalau Tuhannya Allah, dia mengikuti aturan Allah. Tuhannya Allah, dia menegakkan yang benar. Dia menegakkan daripada keadilan. Dan apa? Hakim itu adalah sambung tangan daripada kehendak dan aturannya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia yang pintar, manusia yang bijak adalah mengikuti aturan Allah agar kita selamat, agar kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi pemimpin yang tidak adil, menjadi manusia yang tidak adil, menjadi kepala rumah tangga yang tidak adil, menjadi apa dia? Dia menjadi apapun dimanapun tempatnya dia bekerja, menjadi manusia yang tidak adil, dia berarti orang yang zalim, bahaya inilah. Aduh, apalagi kalau berhubungan harta tahta wanita itu kan dalam sifat manusia setiap orang gitu ya. Makanya godaannya dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Makanya aduh berat banget kalau hal-hal seperti itu bisa dilakuin terus, gak dapat deh surga Firdaus. Bahkan bukan cuma surga Firdaus yang gak dapat, surga biasa juga gak dapat gitu ya Bib ya.
Karena orang yang memegang amanah itu tanggung jawabnya besar. Baik, Masya Sangat Allah. besar. Aduh, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Pasti setiap orang impiannya adalah bisa masuk surga Firdaus dan bisa bareng sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Iya. Wasallam. Amin ya rabbal alamin.